Selamat pagi, bersama saya Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda sepanjang hari ini melalui renungan pagi dengan tema agama yang bersinar, yang akan menyuguhkan kepada kita suatu cara yang lebih baik, menyingkapkan kepada kita suatu kehidupan yang lebih sederhana dan lebih manis. Kita akan penuh dengan kegembiraan dan kesukaan, bersinar, menyinarkan kasih-Nya dimanapun kita berada. Dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 19 April 2023 dengan judul Supaya Kita Dapat Menghibur Yang Lain. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak kita semua tunduk kepala dan berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena kasih dan rahmat Tuhan begitu besar bagi kehidupan kami, lebih khusus sepanjang malam di dalam pembaringan kami, hingga tiba di pagi hari ini kami bangun dengan tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan segala tugas pelayanan pekerjaan kami sepanjang hari ini, kami sangat rindu Tuhan untuk belajar mendengarkan firman Tuhan. Curahkanlah kepada masing-masing kami kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan mempraktekannya dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Bapa yang baik, ampuni kami Tuhan, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam 2 Korintus 1 ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Mari kita ikuti penjelasannya. Banyak pekabaran penghiburan diberikan kepada gereja oleh para nabi dahulu kala. Hiburkanlah umatku, merupakan tugas Yesaya dari Allah. Dan menyertai tugas itu diberi khayal-khayal yang ajaib yang telah menjadi pengharapan dan kesukaan orang-orang percaya sepanjang abad-abad yang berikutnya. Direndahkan oleh manusia, dianiaya, ditinggalkan, bagaimanapun anak-anak Allah dalam setiap zaman telah ditunjang oleh perjanjian-perjanjiannya yang pasti. Dengan iman mereka telah memandang ke depan kepada saat ketika Ia akan menggenapi kepastian itu kepada gerejanya. Aku akan membuat engkau menjadi kebanggaan abadi, menjadi kegirangan turun-temurun. Disalin dari buku Alfa dan Omega, jilid 4, halaman 306 dan 307. Maka janganlah kita berduka dan bersedih hati, karena dalam hidup ini kita tidak lepas dari kekecewaan dan kesengsaraan. Jika dalam pemeliharaan Allah kita dipanggil untuk menanggung pencobaan, marilah kita menerima salib dan minum cawan yang pahit, mengingat tangan Bapa yang menahannya di bibir kita. Marilah kita mempercayai Dia dalam kegelapan maupun di siang hari. Tidak bisakah kita percaya bahwa Dia akan memberi kita segala sesuatu untuk kebaikan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Bahkan di malam kesengsaraan, bagaimana kita bisa menolak untuk mengangkat hati dan suara dalam pujian syukur ketika kita mengingat kasih kepada kita yang diungkapkan oleh salib Golgota? Disalin dari buku Testimonies for the Church, jilid 5, halaman 316. Bersorak-sorailah, hal langit,
Bersorak-soraklah hai bumi, dan bergembiralah dengan sorak-sorai, hai gunung-gunung, sebab Tuhan menghibur umat-Nya dan menyayangi orang-orangnya yang tertindas. Yesaya 49 ayat yang ke-13. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak kita semua tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena kasih dan rahmat Tuhan begitu besar bagi kami di dalam mempelajari kebenaran firman Tuhan yang mendatangkan berkat dan sukacita bagi kehidupan kami. Lebih daripada itu memberikan sebuah penekanan. Maka janganlah kita berduka dan bersedih hati, karena dalam hidup ini kita tidak lepas dari kekecewaan dan kesengsaraan. Terpujilah nama Tuhan. Pada pagi hari ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama dengan wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini, kiranya Tuhan lindungi pelihara mereka, curahkan hikmat pengetahuan sorga selalu, agar mereka dapat melaksanakan dan menjalankan roda pemerintahan, boleh sesuai dengan amanat dan titah Tuhan sendiri. Kami juga menyerahkan pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat. Saat ini Tuhan, mereka membutuhkan kuasa Roh Kudus di dalam pelayanan mereka setiap hari. Para tim medis Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, apoteker, semua para pekerja kesehatan yang sedang melayani di setiap rumah sakit, puskesmas, bahkan pustu. Biarlah hikmat dan sukacita sorga senantiasa, roh dedikasi yang tinggi Tuhan berikan bagi masing-masing mereka. Kami berdoa khusus untuk hamba-Mu Dr. Raymond yang Tuhan percayakan untuk memimpin Rumah Sakit Advent Palangkaraya. Biarlah dengan roh dedikasi, hikmat pengetahuan sorga, biarlah hamba-Mu ini dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, boleh sesuai dengan amanat dan titah Tuhan sendiri. Guru-guru, kepala sekolah, setiap siswa, mahasiswa, dosen, rektor di setiap lembaga pendidikan, biarlah mereka mendidik anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Hiburkan mereka Tuhan, cukupkan segala kebutuhan mereka, dan berikan kekuatan kesehatan sorga selalu bagi masing-masing mereka. Para pendengar yang setia, yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan bagi hidup mereka, mereka selalu bersyukur dan berterima kasih senantiasa. Yang berada di dalam kebimbangan ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh untuk mereka percaya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, ampuni kami Tuhan, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati kita semua.